adalah sekarang ini Mas Aiman, saya bisa buktikan banyak yang namanya broker kayak Farhad ini nawar-nawarin mau RJ enggak, mau RJ enggak. Iya, karena ada yang sukses inisialnya R. Ya, waduh ini temanya sebenarnya kalau saya baca itu Pak Jokowi ibaratnya kalau lagu tiada maaf bagimu, berarti ada forum di pengadilan pembuktian, tapi ini berkembang ke uji konstitusi. Yang saya jelaskan sedikit bahwa memang Undang-Undang ITE itu memang kita pernah uji, waktu itu Bang Iwan Piliang yang uji. Itu hanya menyangkut berat hukuman aja. Kalau di pasal 310 ke 11 ancaman di bawah 1 tahun. Nah, sedangkan pasal 27 itu di atas 6 tahun. Tapi seiring perkembangan turun jadi 4 tahun. Nah, jadi nggak jadi masalah. Justru kalau Pak Roy Suryo menghina atau mengejek Pak Jokowi nggak pernah mau datang sidang perdata kan sudah dijelaskan. Perdata itu cukup prinsipal nggak perlu hadir nggak ada masalah. Nah, tapi justru Pak Roy Suryo waktu kita gugat perdata, bahkan UGM datang, Kapolri datang, tapi mereka nggak hadir. Akhirnya Pitor minta maaf, minta ampun sama kita, istrinya menangis-nangis dan bersyukur. Nah, sehingga waktu itu pun terakhir masih minta uang, akhirnya saya cabut perkara. Nah, kita fokus di... Betor nih? Ya Betor. Okay. Kita fokus di kasus laporannya Pak Jokowi. Nah, terakhir minggu lalu saya ketemu Pak Jokowi bersama Andi Aswan dan Pak Budius. Oh, ketemu Pak Jokowi? Iya, ketemu di kediaman langsung. Di Solo, oke. Ya di Solo, beliau minta pendapat. Boleh saya tanya, apa yang disampaikan Pak Jokowi terkait kasus ini? Ya, pertama saya katakan bahwa Pak Egy Sujana seperti ini kenapa Bapak maafkan gitu. Tapi kalau bicara sederhananya aja, nggak mungkin ada salaman kalau tangan ini tertutup gitu. Berarti otomatis memang Egy Sujana itu minta maaf dan Damai Harilus minta maaf. Dan itu kesimpulan Bang Farhad. Kan kesimpulan karena dari tanggal 15 September nggak, karena Bang Egy saya ada rekaman videonya mereka mau damai. Saya punya video rekaman Bang Egy Sujana memang mau damai. Nah, kemudian sekarang ada 2 orang lagi, yang satu ya memang saya katakan kemarin ya, tadi Bang Repri mengatakan bahwa ada klarifikasi. Saya nggak akan pernah menyebut nama di sini. Harusnya lawyer-lawyer ini ya atau teman-teman ini. Nggak, 2 nama lagi kenapa? 2 nama lagi kenapa? Sebelum masuk ke sana, harusnya menghargai restoratif justice. Ini mereka ngejek-ngejek gitu. Bagi saya restoratif justice itu adalah bagian dari proses puncak gitu. Makanya mungkin pengadilannya dari mereka kemungkinan bisa dihukum, tapi di pengadilan restoratif yang di luar daripada mediasi peradilan atau maupun perdamaian dilakukan, menurut saya itu memang harusnya kita dukung. Ini malah mereka mengejek-ngejek, padahal Pak Jokowi mempersilahkan silakan lanjut. Nah, bahkan ketika mereka tanya kira-kira siapa yang mau di restoratif lagi menurut Farhad Abbas? Di luar Egy Sujana dan Damai Harilus. Waktu itu Pak Jokowi bertanya seperti itu? Iya, bertanya seperti itu. Siapa yang mau RJ bahkan lagi? Pak Jokowi menyebutkan apakah dokter T. Dokter Tifa, oke saya sebutkan aja. Ya. Terus Atau saya katakan Pak Jokowi menyampaikan itu? Iya, 2 kali dia sebut nama itu. Apakah dokter Tifa? Ya, saya nggak tahu ada apa di belakang itu. Ada yang kedua selain dokter Tifa? Yang kedua saya bilang kalau bisa dimaafkan Rismond. Oke. Ya kenapa? Karena bagi saya Rismond ini adalah penjahat. Nah, dia ada kesalahan, pertama dokter palsu. Masalah ijazah ataupun pendidikannya palsu. Bahkan sempat mengaku meninggal dunia untuk menghindari pengembalian uang dari beasiswa. Nah itu saya punya, karena saya sebagai Ketua LSM Hajar Indonesia. Tapi ada pengacara nanti bisa jelasin. LSM Hajar Indonesia dan saya punya kepedulian terhadap teman-teman karena Bitor itu biasa kadang-kadang kita berdebat dia hanya ramah aja. Saya lebih mengajak agar Bitor minta maaf aja ke Pak Jokowi. Dokter Tifa, Pak Jokowi menyampaikan apakah dokter Tifa mau RJ? Bukan, maksudnya disebutkan tidak secara tegas mengatakan, tapi menurut kelompok mereka ya ada kecenderungan bahwa orang yang paling pertama akan minta restoratif itu adalah dokter Tifa. Bukan, kan ini Anda bicara dengan Pak Jokowi kan? Iya. Pak Jokowi menyampaikan apa? Kan menanyakan siapa lagi yang mau kamu yang bisa ya, kita lakukan upaya restoratif justice. Nah, memang terucap kalimat dokter Tifa oleh Pak Jokowi. Oleh Pak Jokowi. Di situ saya berpikir, ini menarik nih, baru pertama kali. Saya berpikir apakah udah ada pengacara yang menyampaikan kepada Pak Jokowi atau melalui ajudannya. Anda berpikir sih. Berpikir gitu. Nah, saya bantah karena Pak Jokowi menyampaikan menyebut nama dokter Tifa, apakah dokter Tifa mau melakukan restoratif justice? Saya mengatakan tidak karena dokter Tifa ini mulutnya sangat merusak gitu.
Bahkan mereka-mereka ini sekarang hari ini tuh sebentar. Jangan sebentar. jangan seksis. Jadi boleh. Tetapi misalnya kalau Anda mengatakan jangan mulutnya merusak, itu kan seksis. Tapi komentarnya itu terlalu tajam. Jadi komentar, jangan kita bilang mulut. Banyak salah gitu. Iya. Komentar banyak salah, oke lah. Bagi saya merusak. Pak. Itu seksis. Menurut Anda tadi kan? Seksis, Menurut jangan. saya. Iya. Kemudian saya mengatakan ya. Dokter Rismon Kalau aja. disuruh milih saya Rismon. Kenapa pertimbangan Rismon Anda sebutkan itu? Karena menurut saya Pak Rismon ini akan banyak masalah. Maksudnya? Ya dia permasalah hukum yang kita tahu. Bahwa Dr. Rismon itu adalah yang dalam waktu Ya kenapa perlu di restoratif justice? ini menyangkut nurani saya aja gitu. Iya. Kan ditanya. Kasihan maksudnya Anda. Ya, dibanding yang lain-lain mending Rismon. Karena paling menurut Anda paling Roy banyak Suryo kesalahannya. Kan jelas ya saya anggap memang dari dulu memang dan pernah dihukum dengan terkait dengan masalah Pak Jokowi. Apa masalahnya? Nah, kemudian sebentar. Apa masalahnya? Ya Bapak saya dihukum kenapa? Lah ya apa masalahnya? Ya itu aja yang Nggak ada kita kaitan usah ke Pak Lah membahas. ya, Jokowi dong. nggak ada masalahnya, nggak usah ngomong kamu. Nggak ada kaitan ke Pak Jokowi. Maksudnya hukuman apa? Iya. Iya dari dulu memang sifat kebenciannya permusuhan Pak Jokowi, kemudian gambar stupa dan lain sebagainya. Lah ini juga ngaco ini gambar stupanya punya siapa? Oke, Iya nggak tak? apa. Tahu nggak kamu? Ya Gambar sebentar, stupanya saya siapa akan yang gambar? lanjutkan sebentar. Ini orang Yang ngaco jelas ini, Bapak orang udah ngaco pernah kayak terhukum. gini udah. Pernah dihukum pasal Terus-terusan 6 ITE. ini sebar hoax Kemudian- ini. Nggak akan ada dan dokter pura-pura Tifa sakit. dan respon itu Dan nggak pura-pura ada. sakit. Nggak ada, itu ngaco ini. Orang kayak Nggak gini akan ada Mas bohong Roy. ini. Nggak akan ada. Sebentar, Nggak sebentar. akan ada restoratif Saya justice akan- di antara nggak akan kita. Saya minta. tidak menyinggung nama dia restoratif justice. Lah ya, Saya memang kalau mengatakan saya tidak nggak ada. mungkin. Oke. Beraninya nyerang orang yang nggak adil. Mereka menunjukkan ini rasa pengecut ketakutan mereka Dokter dengan Rismon, cara Dokter Tifa nggak ada di sini melakukan diserang. ujian Serang saya uji juga. material ke Mahkamah Konstitusi. Serang saya. Mungkin Ayo. jika sudah tidak ada lagi Kacau. jalan, mungkin mereka Beraninya akan cuma cari sama dukun. mama ini. Mereka akan cari dukun yang bisa menghentikan perkara Ini ini. dukun lagi Saking nih, stresnya aduh gitu. pikirannya. Saking stresnya mereka mungkin akan cari dukun. Karena Aduh. melalui Mahkamah Konstitusi yang Kayak gini diprediksi ngaco akan banget ini. gagal dan kalah. Oke, kita balik. Ini Dan cuman- mereka dalam waktu dekat ini Nih tidak loh, menyadari Pak Hatu kayak gini nih bahwa loh. Nih, kayak tuyul P19 ini. itu akan membuat Nih, mereka tuyul semakin ini. ketakutan. Bagi saya itu Tuyul adalah ini. aba-aba atau tanda P19 agar kok polisi ketakutan dulu. Aduh. melengkapi, Ini orang nggak memperkuat, ngerti hukum ini. kemudian menahan mereka Alah, agar P19 kok ditahan? jaksa meyakinkan Belajar hukumnya untuk dari dilimpahkan mana kembali ini? lagi. Ini loh. Bisa, untuk P19 dilimpahkan itu ke- dikembalikan. Iya. ke Oke, bentar deh. kejaksaan. Saya mau Ini tanya orang Anda. hukum nggak ngerti hukum ini belajar Saya mau hukumnya tanya Anda, di mana ini? Bang Farhad, enggak sebentar. Anda P19 menyebut itu Pak Jokowi. dikembalikan dari kejaksaan ke kepolisian. Iya, oke. Itu loh. Benar, tapi kan Lah iya. wewenang polisi Lah untuk iya. menahan saudara bisa. Lah ya nggak doh ini Jadi konyol nih. jangan Anda belajar mengatakan hukumnya di P19 mana satu kebahagiaan, suatu pesta pora seolah-olah Anda tidak bersalah. Siapa yang pesta pora? Banyak kejadian Anda perlu makanya keyakinan belajar bahwa hukum mulai lagi saat ya. ini seluruh rakyat Indonesia, Nak, belajar hukum mulai lagi ya, rakyat Nak. kecil, rakyat besar, mulai pengacara, Aduh, sampai mantan kacau. pengacara pun mendukung Pak Jokowi. Aduh. Ngatar mul banget ini. Oke, enggak saya tanya, saya mau tanya Anda. Tadi kan Pak Jokowi menyebutkan apakah Dokter Tifa mau di RJ? Satu. Kurang lebih begitu ya. Kemudian Anda mengatakan enggak Pak Rismon, Bang Rismon. Kan ditanya. Pertanyaan saya enggak, kenapa Anda enggak nyebutin Mas Roy? Saya, ya kalau Ayo. Kalau menurut saya kan ini sedikit ya, dari awal saya bilang, saya menggambarkan bahwa yang terjadi pembicaraan tadi itu seperti peradilan di akhirat. Harusnya, Pernah di akhirat dia. dengar dulu, membayangkan. Dia pernah di akhirat. Kemudian dia. saya katakan, Bentar Mas Roy. loh, Insya harusnya Allah yang dibela segera ke manusia akhirat kamu. atau malaikat. Ini kok yang dibela Kita setan. doakan segera ke akhirat. Apakah Bang Rapli Harun nggak menyadari hal itu gitu? Bahwa yang dibela ini Bapak Rapli Harun hanya melihat hukum untuk masa depan, tidak melihat siapa masa lalu orang-orang ini gitu. Dan yang terlihat ini bukan masalah penelitian, tapi komunitas pengejekan. Makanya saya katakan yang terjadi ini adalah motivasi ekonomi. Kalau tidak gara-gara ekonomi, mana ada orang yang sudah jadi tersangka berani menantang. Padahal tuh kalau tersangka udah ngerti. Kalau perlu, Maksudnya ekonomi gimana? ya, Maksudnya ekonomi gimana? yang kenapa Roy Suryo Ini seperti itu? insinuasinya Kenapa tipe seperti halus itu? banget ini. Menurut saya motifnya adalah ekonomi. Apa misalnya? Ya. Apa ekonomi? Apa misalnya? Kalau orang ada pekerjaan, ini tiap hari kerjanya begitu, makan mencari uang dari buku, penjualan buku. Nih ibu-ibu nih yang bantu jualan mereka kan, untung berapa kalian? Dapat royalti berapa kalian? Apa salahnya uang halal? Iya, berarti ada motivasi ekonomi. Bentar. Lah, Kalau iya, tidak ini ada ngaco seperti ini. itu mana mungkin? Ini Mereka ngaco jualan teriak-teriak, ngejek-ngejek orang dan menghina-hina Pak Jokowi. Betul nggak? Enggak lah. Ikut Coba, jualan coba. buku Coba nggak? banget ini.
Itu di depan. Enggak, ini harus fair juga. Tapi Harus jawab ini loh, nanti. ini. Aiman, Muter-muter banyak jawab. hal yang harus saya jawab ya. Iya, Ya, ini nanti saya nggak kasih. tahu. Belum selesai. Gue Silakan, silakan. ngomong. Supaya sekalian jawab. Nanti Ini sebentar. Farhat yang Karena cocok kemarin- banget ini. Karena Anda menyampaikan aja, saya beri kesempatan. Siapa Bu Mary, betul ya? Sebentar, kok nggak nyala. Kowi nggak ada hubungan. Bentar. Belum on. Cek coba. Nah, Oke, ya. silakan. Oke. Apa tadi dibilang kami jual buku? Memang kami jual buku karena itu salah satu bentuk kami untuk syiar, untuk kebenaran. Bukan komisi yang kami cari. Berarti kan benar. Bentar. Motif ekonomi. Saya mau tanya Bu, udah berapa buku yang Anda jual? Banyak. Saya udah beberapa ratus lah. Beberapa ratus. Iya. Berapa pendapatannya? Boleh nggak saya tanya itu? Boleh aja, kan itu kan wajar. Ya, kan buku pasti ada Pasti untuk ada. penerbit, tapi komisi ke Anda berapa? Buku yang mana dulu? Ya semua buku kaitan ke kasus ini. Ya, ada 2 buku, JWP sama Gibran Oke, Endgame. JWP sama Gibran Endgame. Kalau JWP itu 10% Mas, jadi itu nggak ada artinya Mas. Iya berapa? Ada sebutan aja berapa kira-kira itu? Yang Anda dapatkan? Komisinya? Ya dikit lah Mas dibanding dengan Nggak banyak, Mas, Berapa? Mas. 1 juta misalnya total? Lebih. 10 juta? Oh nggak nyampe. Oh, ya artinya kalau Nyampe, buat kecil sekali. sekian bulan nggak ada artinya Mas Mas Farhat. Aiman, Ya itu yang nampak. Untuk Belum lagi diketahui. orang di belakangnya kan. Bentar, itu Mas yang Aiman. nampak. Siapa yang menggerakkan? Siapa membiayai nasi Siapa yang bungkusnya? Siapa yang menggerakkan? membiayakan? Mas Aiman, untuk diketahui, Bang Farhat ini berapa kali telepon saya loh. Kenapa? Mungkin dipikirnya, berapa kali ngajak saya ke tempat Jokowi. Ngapain saya ke rumah Jokowi? Nah, dia ngarang Ngaku! aja. Saya Ngaku! punya data komunikasi dengan dia untuk kepentingan apa. Iya. Gak pernah saya ngajak dia ke Jokowi. Iya, Pengen dosa telepon. lo, Mas. Tapi dosa saya lo. jelaskan, saya mengajak kalian semua yang menghina Pak Jokowi, ayo ke Solo, minta maaf. Kenapa? Mau nggak minta maaf sama Jokowi? Resiko Nggak penjara, boleh. kasihan keluarga kalian. Karena Nggak sudah boleh, sangat nggak menghina aja. Karena menyangkut perkara Pak Jokowi ini gampang Mas. Kalau mereka mengatakan ini adalah pencemaran nama baik ataupun ijazah, saya katakan pencemaran nama baik. Persoalan ijazah tidak ada masalah. UGM menyatakan itu asli. Rektornya diperiksa dan lain sebagainya. Kenapa harus dipersoalkan? Rektornya aja 2 kali salah tanggal Iya, betul. gimana? Ya, tidak ada masalah. Yang jelas tidak ada masalah. Ya, aduh, kacau ini. pasal terkait undang-undang dan Kacau. pencemaran nama baik itu Kacau yang ini. menyangkut bahwa itu yang akan mengantar Anda Oke. ke penjara dalam Kacau. waktu dekat. Baik. Oke. Ntar Mas Aiman dikit, karena Ya, oke. tadi nyebut nama saya Lahan, singkat Mas aja. Saya singkat aja jawab. Bahwa satu ya, jelas tidak mungkin saya melakukan restoratif justice. Apalagi minta maaf. Tidak akan maksudnya? Tidak akan, karena yang salah itu orang yang punya ijazah, yang ijazahnya itu palsu 99,9%. Ya kenapa takut di Dia sidang? harus, Kenapa dia harus takut minta sidang? maaf di Ayo sidang. kita buktikan di Nggak ada pengadilan. yang takut di sidang, bro. Kamu aja yang takut dan Anda itu tidak mewakili siapa-siapa, kuasa hukum dari siapa? Saya kuasa hukum dari Pak Paiman. Ah, iya, juga nggak ada sebagai- hubungannya, sebagai sudah Pak Iman praktisi. di sini. Ada. Karena Mana? kalian menuduh bahwa Lah Pak sekarang Paiman masih lah jalan mencetak Pak? di Masih jalan nggak sekarang? sudah kita cabut loh. Lah ya udah, selesai ini. Ini orang Bukan, hukum nggak itu ngerti menandakan loh. bahwa kalian asal Kacau. ngarang. Kalian hanya Aduh, memfitnah kacau orang. banget. Justru Kacau kita akan banget menjadi ini. saksi yang nanti pendukung Iya, Pak Jokowi. mana? Bahwa Udah. kalian ini asal ngomong aja. Nggak, kacau banget ini. Lawyer nggak Asal ngerti ada hukum ngomong tuh kayak aja. gini nih. Kemarin serius katanya Dah. pramuka ada bukti Lah segala iya, macam. nanti Sekarang tunggu berubah. nanti tunggu tanggal mainnya ya. Main apa? Itu soal yang Sudah pramuka digelar itu di, sudah ada. di Polda Metro Jaya. Sudah ada. Nanti Dan tunggu polisi tanggal tidak main-main mainnya. dalam hal ini. Oke, baik. Mana Bung David, berkasnya Pak. dikembalikan kok nggak main-main ya. 700 bukti, 120 sekian saksi, 22 ahli. Kalau itu memang benar, nggak akan ada P19 dikembalikan. Orang normal bicara begitu. Udah clear. Dan satu lagi, Mas Aiman sebelum nanti yang lain bicara, Mas David Pajung sahabat saya bicara adalah kita tetap menegakkan kebenaran dan tidak akan yang namanya kita mohon maaf nyun ke sana. Kecuali Jokowi yang mohon maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Satu itu. Yang kedua adalah sekarang ini Mas Aiman, saya bisa buktikan banyak yang namanya broker kayak Farhat ini nawar-nawarin mau RJ enggak, mau RJ enggak. Iya, karena ada yang sukses inisialnya R. Ya itu gimana? Bilang begini, Ya. masa Darmizal aja yang bisa bawa Egy ke... Nah, Saya kan terang-terangan. Sebentar. Saya terang-terangan Oke, gantian bahwa ya, mereka gantian. saya nawarin RJ. Kenapa? Karena Rustam saya kenal. Saya makan nelpon Herman Kadir, udahlah. Kalau Bentar. malu, Kenapa Iya. Anda sebutkan kita RJ aja. istilahnya broker? broker karena ini ada buktinya. Bahwa ada WA, ini WA loh, berani WA dan nomornya sudah saya periksa end-to-end encryption-nya ke Mas Gafur. Ternyata dia salah satu tim relawannya Jokowi, ya. Dia menawarkan kalau mau mari kita ketemu ngopi-ngopi dan menawarkan sesuatu.
Artinya itu uang haram itu. Sebut aja. Ditawarkan. Nanti saya sebut aja. Jadi misalnya gini, bentar, broker itu menawarkan motivasi ketemu RJ Pak kalian. Jokowi Ya, untuk supaya mendapatkan dia- RJ, ya, supaya lalu dia kemudian yang dapat. bersangkutan dapat uang. Iya. Berarti enggak, kalau begini, saya pikir begini. Berarti Anda Enggak, menuduh Bang, itu fitnah gaya baru Anda Roy Suryo. menuduh Bang Egy sama Bang Damai juga dapat uang dong? Ya silahkan ditentukan sendiri.